Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Tesalonika. Saya percaya bahwa kita semua di dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekalipun di dalam pandemik virus corona, bersyukur karena gereja kita bisa melaksanakan ibadah. Sekalipun bukan ibadah konvensional, bukan ibadah di gedung gereja, tetapi ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan dalam bentuk himbauan bagaimana caranya kita mengikuti ibadah ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berkumpul bersama dengan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, sedangkan bagi yang belum berkeluarga sebaiknya berkumpul dengan orang tua. Dan jika ada saudara-saudara yang tinggal sendiri, silakan mengikuti ibadah dengan kepantasan yang ada, sesuai dengan kepantasan diri sendiri. Ya. Yang kedua, persiapkanlah diri kita sebelum kita mengikuti ibadah online ini. Misalnya kita mandi dulu, berpakaian yang rapi, sekalipun berpakaian yang tidak formal, tetapi pakaian rapi. Ya, pakaian rapi dan sesuai dengan kepantasan, ya. Tidak harus formal, sesuai dengan kepantasan. Yang ketiga, lokasi mengikuti ibadah online harus di tempat yang pantas, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang doa. Nah, pengecualian bagi jemaat yang sedang sakit, marilah kita mengikuti ibadah ini. Mungkin yang bisa duduk di tempat tidur silakan duduk, atau yang tiduran bisa kita menikmati ibadah ini dengan santai, ya. Yang keempat, ikutilah ibadah online ini secara penuh, ya. Jangan ditinggal-tinggal untuk keperluan yang nggak perlu, tinggalkan dulu sejenak. Mari kita mengikuti ibadah dengan khusyuk, kita beribadah penuh, jangan ditinggal-tinggal, ya. Yang berikutnya, yang kelima, ikutilah tayangan ibadah online dengan sikap ibadah yang pantas. Sekali lagi, ikutilah ibadah online dengan sikap ibadah yang pantas, yang selayaknya mengikuti ibadah seperti kita mengikuti ibadah di gereja. Yang keenam, Bapak Ibu ambil waktu untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti ibadah online. Berdoalah secara pribadi, ya. Berdoalah secara pribadi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mari kita mengikuti ibadah online sambil kita duduk dengan santai, bisa. Tetapi kita mengikuti arahan dari WL, kita memuji Tuhan dengan segenap hati, supaya kita mendapatkan sesuatu berkat yang indah, ya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan merupakan peraturan, bukan, tapi ini himbauan. Bagaimana sebaiknya kita mengikuti ibadah online. Semangat, ya. Sekalipun di rumah kita menikmati ibadah, tidak ada bedanya seperti kita beribadah di gereja, ya. Hati kita itu terus memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, Minggu 29 Maret 2020, di dalam ibadah online ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, sekalipun situasi dan kondisi yang memungkinkan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi Engkau Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, Engkau beri hikmat bagi kami, hamba terbatas, juga jemaat yang mendengarkan ini terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami,
Mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, supaya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini tepatnya tanggal 29 Maret tahun 2020, seluruh gereja-gereja Tuhan sedang memasuki masa-masa perenungan Minggu Sengsara yang ketiga. Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di hari ini, saya ingin untuk kita merenungkan masa-masa sengsara ini. Saudara dikasihi Tuhan, pada masa-masa perenungan di Minggu Sengsara ini, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang kurang baik, saya kira relevan jika kita mengingat masa-masa di mana Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana Dia akan meninggalkan murid-muridnya dan pergi ke salib. Ketika Yesus memberikan atau memberitahukan kepada murid-muridnya, saya mencatat di sini ada 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan secara terus terang mengenai kepergiannya Dia menuju salib. Ada 4 pemberitahuan. Di dalam ketiga Injil dicatat secara jelas. Intinya adalah Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya tentang bagaimana Dia akan dianiaya, Dia akan menderita, Dia disalibkan, Dia mati, dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Secara jelas Bapak Saudara, itu dicatat di dalam kitab Injil. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, murid-murid Kristus secara manusia, mereka itu merasa frustasi, mungkin gelisah, mereka takut, apalagi berkaitan dengan nyawa taruhannya. Mereka mungkin berpikir, jangan-jangan mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti guru mereka, seperti Tuhan Yesus. Mereka mungkin akan mati karena mengikut Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengerti kondisi murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat memahami apa yang sedang mereka alami. Oleh karena itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Yohanes 14 ayat 18 sampai 19 itu dicatat seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia katakan, tinggal sesaat lagi dunia akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara-saudaraku, sekali lagi hari-hari ini siapa yang tidak takut situasi di sekeliling kita? Mungkin ada yang hampir putus asa. Mungkin ada yang cemas. Mungkin ada yang khawatir. Mungkin ada yang takut. Saya rasa wajar kita sebagai manusia mengalami hal-hal seperti ini. Sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyaksikan di gadget saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang karena kecemasannya, mereka mendadak menjadi dokter. Mereka juga mendadak menjadi ahli ilmu gizi. Mereka juga mendadak menjadi motivator yang ulung. Bahkan mereka juga mendadak menjadi ahli Alkitab yang hebat. Bahkan ironinya ada yang kemudian mendadak menjadi ahli penanggulangan bencana. Mengapa tidak, saudaraku? Di gadget kita itu banyak sekali berita yang berseliweran. Yang kadang-kadang ketika kita kirim, walaupun tidak tahu kebenarannya, menurut di dalam artikel kompas.com, ada 7 gejala orang yang cemas. Salah satu di antaranya adalah orang yang sering mengirimkan berita-berita dan kondisi yang ada di sekitar yang dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sehingga banyak orang yang kemudian dipengaruhi dan akhirnya takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sendiri itu melakukannya. Saya sendiri, saudaraku, terjebak di situ. Tapi saya sadar bahwa hal-hal itu kadang-kadang menurut saya itu adalah manusiawi. Karena siapa yang tidak cemas dengan keadaan seperti ini? Tapi tenang saja Bapak Saudara, bahwa Tuhan kita hebat.
Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya dan sejujurnya umat manusia memang di seluruh dunia sedang dalam keadaan ketakutan dan khawatir. Bahkan termasuk orang percaya. Sampai ada orang yang kemudian mengatakan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Saya melihat satu pesan yang ada di Messenger, di Facebook, status. Mereka mengatakan bahwa di mana Tuhan? Kok Tuhannya seperti diam? Nah, melalui firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita bahwa we are not alone. God Almighty is with us. So, don't be afraid. Saudara-saudaraku, kita tidak sendiri. Sekali lagi, we are not alone. Kita tidak sendiri. Sebab Allah yang Maha Kuasa itu beserta dengan saudara dan saya. Hari ini saudaraku kita akan diberkati oleh Mazmur 46 ini. Untuk menguatkan dalam menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Nah, biarlah Mazmur ini menjadikan Mazmur kepercayaan yang akan menuntun kita. Yang akan mengingatkan kita selalu bahwa kita tidak sendiri. Mari kita perhatikan Mazmur 46 ayat 1-12. Intinya saudaraku dalam Mazmur ini ingin mengatakan bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Karena Tuhan semesta alam beserta dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memperhatikan akan Mazmur 46 ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Mazmur. Sesungguhnya saudaraku Mazmur itu adalah puji-pujian. Karena itu dalam bentuk puisi. Orang Yahudi menyebut itu kitab Ketubim atau kitab puisi. Memiliki syarat makna. Saudaraku, kalau kitab Mazmur di dalam ilmu Alkitab itu memiliki 7 genre. Ya, genre yang pertama, saudaraku, Mazmur dalam bentuk pujian syiara. Genre yang kedua adalah Mazmur ratapan atau Mazmur keluhan. Genre yang ketiga, Mazmur pengucapan syukur. Genre yang keempat, Mazmur peringatan. Genre yang kelima itu Mazmur penyerahan. Genre yang keenam itu Mazmur hikmat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, genrenya Mazmur raja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk Mazmur 46 itu masuk dalam kategori genre pujian syiara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti ketika kita mendengarkan musik, itu ada genre musik rock, musik pop, musik dangdut, dan lain sebagainya. Itu bentuk genre. Demikian juga kitab Mazmur. Nah, coba kita perhatikan, saudaraku, Mazmur 46 ini, beberapa penafsir itu sangat setuju bahwa ini adalah Mazmur pujian. Mazmur pujian ini memiliki latar belakang Mazmur 46 ini, yaitu mengingatkan bangsa Israel pada waktu bangsa Asyur di bawah pimpinan Sanherib menyerang Yerusalem pada tahun 701. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, Yerusalem itu di bawah pemerintahan Hizkia, Raja Hizkia. Mereka mengingat waktu itu, pada waktu Raja Asyur Sanherib ini menyerang Yerusalem, dengan ajaib Tuhan menolong mereka sehingga ancaman-ancaman yang ada itu digagalkan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Saudara, orang Israel terus mengingat kebaikan Tuhan ini, dan mereka mengubah Mazmur ini menjadi Mazmur pujian syiara di Mazmur 46 ini, yang disebut sebagai nyanyian pada saat orang Israel berjalan bersiara menuju Yerusalem, kota Sion. Sion sebagai kota Allah, simbol kehadiran Allah. Pada waktu itu, Bani Korah yang ditunjuk sebagai WL atau worship leader, pemimpin puji-pujian, dia memimpin dengan begitu megahnya beribu orang yang berjalan bersiara menuju kota Sion dengan suara yang sangat lantang. Mereka menyanyikan puji-pujian ini yang begitu luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 46 ayat 1, kita perhatikan itu dikatakan dari pemimpin
biduan dari Bani Korah. Dikatakan begini, dengan lagu almot nyanyian. Jadi dari Bani Korah dengan lagu almot nyanyian. Jadi artinya saudaraku, almot itu adalah terjemahan dalam Ibrani itu adalah gadis-gadis muda yang menyanyikan suara tinggi atau sopran. Nah, sedangkan Korah ini adalah salah satu suku, salah satu keturunan dari Lewi yang pada waktu itu mereka itu ditunjuk sebagai pemimpin puji-pujian di bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan suara yang sangat lantang mereka memuji Tuhan. Semua mereka harus mengikuti dan beriring-iringan. Dan pujian siara ini berfokus kepada Allah. Sekali lagi pujian siara ini berfokus kepada Allah. Mazmur ini sekali lagi adalah mazmur siara. Saudara coba bayangkan sekali lagi ketika mereka menyanyikan puji-pujian ini. Mereka menuju ke kota Yerusalem, ke Bukit Sion, ke tempat di mana Allah hadir sebagai simbolis kehadiran Allah di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena mazmur ini dalam bentuk nyanyian, maka saya rindu kita menikmati melalui video Alkitab bersuara dengan lantunan yang begitu indah dan merdu. Mari kita menyaksikan akan video Alkitab suara ini. Kita mendengarkan, silakan kita mendengarkan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu merdunya Mazmur 46 ini, bukan? Saudara, saya teringat pada waktu saya masih tinggal di kota Sorong. Pada waktu itu saya tergabung di dalam satu grup, vokal grup, dan menyanyikan lagu ini. Lagunya itu berjudul Bumi Semakin Panas. Saya akan menampilkan sedikit liriknya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan kita memperhatikan.
Saudara-saudaraku, lagu ini memberitahukan kepada kita tentang semua hal yang ada di dunia ini akan berlalu. Semua akan menjadi sia-sia di bawah matahari. Siapa yang dapat memprediksi ke depan akan terjadi seperti apa? Harapan kita mungkin akan baik-baik saja. Tetapi waktu berkata lain, saudaraku. Ternyata semakin hari tidak lebih baik. Kita tidak bisa memprediksikan waktu ke depan apa yang terjadi. Inilah hakikat suatu masalah. Hakikat suatu masalah memang tidak bisa diterka. Datangnya begitu tiba-tiba. Datangnya tak diundang. Kadang-kadang begitu mengkagetkan. Bagaimana tidak mengkagetkan? Ketika ada seorang ibu mendengarkan suaminya baru baru beberapa menit pergi berjalan keluar, tiba-tiba dia mendengarkan suara telepon dan berkata suaminya ada di rumah sakit karena tertabrak oleh mobil. Bagaimana tidak mengkagetkan orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal sehari-hari, meninggal dunia karena serangan jantung. Bagaimana tidak mengkagetkan ketika ada orang yang optimis, rajin ke gereja, rajin beribadah, tiba-tiba kita mendengar bahwa dia adalah salah satu orang yang berada di pesawat yang jatuh dengan ratusan orang meninggal. Saudara-saudaraku, bagaimana kita mau percaya bahwa ada orang yang baik, memiliki jabatan perusahaan yang besar, berjiwa sosial yang tinggi, tiba-tiba mendengar bahwa salah satu karyawan yang dia percayakan pergi membawa uangnya ke luar negeri, entah di mana rimbanya. Bagaimana kita percaya bahwa ada seorang anak yang lugu tiba-tiba divonis memiliki penyakit kelainan gen sehingga seumur hidupnya akan mengalami cacat. Dan anak ini adalah anak seorang pendeta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah bisa datang tanpa diduga, tanpa diundang. Tapi persoalannya sekarang bagaimana kita menghadapi masalah itu. Ada yang kelihatan panik, ada yang gelisah, ada yang khawatir, ada yang bingung, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tapi ada juga yang sekokoh batu karang. Apapun sikap yang kira-kira dipengaruhi betapa besar masalah yang datang, dan berapa besar kekuatan kita untuk menanggungnya. Saudara-saudaraku, andai kata masalah itu besar dan kita tahu untuk menanggungnya, maka saudara dan saya pasti akan tenang. Saudara-saudaraku, Yohan Candawasa dalam bukunya Mendapatkanmu dalam Kehilanganmu, dia berkata, keadaan di luar bukanlah kunci mengalami kelegaan, ketenangan, kedamaian, dan kekuatan. Tidak bergantung pada ada atau tidaknya gelombang dan badai, tetapi pada tanggapan secara internal kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, faktor dari dalam kita itu memiliki peran dalam menentukan positif negatif perasaan kita. Kita menjadi seperti apa kita pikirkan. Jika kita berpikir kita bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita negatif, maka itu pula akan menjadi negatif. Saudara-saudaraku, dalam sebuah artikel rahasia yang luar biasa, 90-10, mengatakan 10% kehidupan dibuat oleh hal-hal yang terjadi terhadap hidup kita. Dan 90% ditentukan bagaimana kita beraksi atau memberikan tanggapan. Dia mengatakan bahwa kita tidak dapat memprediksi dan mengontrol 10% itu. Tetapi 90% itu ada di tangan kita. Ada di dalam internal kita. Ada di dalam kekuatan kita yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah perasaan dan situasi yang sedang kita alami saat ini, yang cenderung membuat kita takut, khawatir, panik, Mazmur 46 ini perlu direnungkan kembali karena sangat begitu relevan bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak dibiarkan sendiri. We are not alone. God Almighty is with us. Kita tidak sendiri, anak-anak Tuhan tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang berdaulat, Allah sang pencipta itu beserta dengan saudara. Pemazmur ingin mengatakan bahwa jangan takut. Saudara-saudara, ketakutan itu melumpuhkan iman orang percaya. Orang percaya bisa kalah sebelum menghadapi persoalan itu secara real. Kenapa? Karena ketakutan membuat orang itu menjadi pesimis, letih lesu, dan masuk kepada taraf tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Saudara, saat ini kita harus berani menghentikan ketakutan itu. Walaupun apa yang kita takutkan itu begitu real dan bisa membahayakan diri kita, membuat kita terpuruk dan tidak mungkin pulih, kita harus berani melawannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 1001 hal yang mungkin bisa membuat kita takut. Kalau itu dibiarkan, akan menjadi jutaan. Banyaknya, akhirnya kita menjadi seperti mangsa yang terperangkap dengan perasaan kita sendiri. Tidak mampu berbuat apa-apa. Ada orang yang tidak takut ditolak. Ada orang yang takut gagal, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang takut sukses. Ada orang yang takut kalau terjadi apa-apa dengan anaknya di luar sana. Ada juga ketakutan yang sehat memang. Tapi ada juga ketakutan yang sifatnya imajinatif. Saudara, kalau kita terus-menerus takut semua hal baik, baik itu keuangan, sakit penyakit, kesehatan kita, saya jamin tidak mampu kita menikmati damai sejahtera Tuhan. Sayang, bukan? Sayang sekali. Padahal Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya untuk mengalami damai sejahtera yang begitu penuh. Bahkan damai sejahtera itu membuat kita mengalami ketenangan di tengah-tengah banyak kegelisahan, ketakutan dunia karena keadaan di sekitar kita. Tuhan tidak menginginkan kita kehilangan damai sejahtera itu. Karena itu dia mengatakan jangan takut. Saudara, kalau berbicara soal ketakutan, bangsa Israel sebetulnya lebih fobia dengan ketakutan. Kenapa, Bapak Saudara? Kalau kita mau melihat ke masa lalu mereka, selama 430 tahun mereka dijajah oleh Mesir. Mereka dijadikan budak oleh Mesir. Tapi setelah mereka dibebaskan dari Mesir, keluar dari Mesir, ketika 430 tahun berlalu, mereka berada di padang gurun selama 40 hari, 40 tahun. Saudara-saudara, 40 tahun mereka itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Kadang mereka haus, kadang mereka lapar. Di padang gurun itu, ancaman dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling padang gurun itu membuat mereka itu takut. Seharusnya mereka takut. Saudara-saudaraku, setelah 40 tahun ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, bangsa itu dirundung juga dengan ketakutan. Karena apa? Karena raja-raja itu, ada raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Mereka akhirnya terbelah menjadi dua. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel ini memiliki alasan untuk fobia. Kenapa? Karena setelah mereka terbagi menjadi dua, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka itu dibawa ke pembuangan di Babel. Setelah di Babel, mereka itu harus dijajah oleh Asyur. Setelah di Asyur, mereka harus dijajah oleh Yunani. Setelah Yunani, mereka harus dijajah oleh Romawi. Saudara-saudara, di tengah perasaan Israel yang fobia dengan ketakutan, Mazmur ini seringkali dinyanyikan. Untuk apa? Untuk mengatakan, Bapak Saudara, kepada Israel, jangan takut. Kamu tidak dibiarkan sendiri, karena Tuhan semesta alam beserta dengan bangsa Israel ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikut ini ada 3 hal bagi kita menjadi satu pelajaran untuk memahami bahwa Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri dan kita tidak perlu takut dengan hal keadaan yang di sekitar kita. Dengan memperhatikan 3 stansa atau 3 bait yang selalu diakhiri dengan kata sela, artinya adalah berhenti sejenak dan merenungkan firman Tuhan. Saya secara cepat akan memberitahukan kepada Bapak Saudara. Yang pertama,
Allah melindungi dan memproteksi kita. Saudara, ini adalah merupakan pernyataan iman dan kepercayaan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan ini sangat terbukti dan tidak omong kosong bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kota benteng, mengungkapkan tema yang besar bahwa Allah dapat diandalkan di dalam menghadapi masalah. Perhatikan Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Mazmur ini sangat baik bagi kita karena mengajarkan jangan kita takut walaupun situasi yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, di depan kita modal kita betul-betul menyesakkan dada. Apa yang tersisa? Kekuatan kita. Seberapa kekuatan kita? Jaminan kesehatan kita seperti apa? Betul-betul menakutkan. Tetapi kalau kita takut cuma karena data, cuma karena berita, cuma karena orang berbisik di telinga kita, cuma karena medsos, berita-berita di medsos tentang keadaan sekarang, sebetulnya Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya telah melupakan satu hal, bahwa Tuhan itu ada, omnipresent. Dialah yang menyertai saudara dan saya. Jangan takut. Nyanyian Mazmur ini luar biasa sekali Bapak Saudara. Perhatikan sekali lagi Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dan diakhiri dengan sebab itu kita tidak akan takut. Dikatakan Allah itu mulai dari Allah. Saudara, sekali lagi, mulai dari Allah. Fokus kepada Allah, bukan kepada apa yang masih sisa dari kekuatan kita. Kekayaan mungkin, kesehatan mungkin. Saudara-saudaraku, kalau kita mengandalkan semuanya itu, kita akan kalah. Mazmur mengajak kepada kita untuk fokus kepada Allah dan hanya kepada Dia. Sama setiap khotbah yang baik harus berpusat kepada Allah. Bukan kepada kamu percaya kamu bisa. Kalau kamu tekun kamu sukses. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita ada batasnya. Kesabaran kita ada batasnya. Ketakutan kita pun ada batasnya. Tapi kalau kita kembali melihat Allah di satu sisi, kita disegarkan. Dan di sisi lain, kita dikuatkan. Ketika Mazmur ini mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut. Membangkitkan iman kita. Allah seperti apa yang dikenal oleh Israel? Dialah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan hanya dengan berfirman, jadilah maka jadilah. Dengan berfirman saja Tuhan menciptakan segala sesuatu. Bahkan dengan firman Dia menciptakan alam semesta ini dan seluruh jajaran planet teratur sedemikian rupa. Dan seluruh apa yang ada di dalamnya, seluruh maya pada yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan hanya dengan berfirman. Allah seperti itulah yang menopang saudara dan saya. Allah seperti itulah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut. Allah kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini dikatakan begini di ayat yang ke-8, ya, di ayat yang ke-8 dan ayat yang terakhir ayat yang ke-12 itu mengatakan begini, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, kenapa Allah Yakub? Karena Yakub ini anak Ishak. Dan Ishak ini adalah anak Abraham. Saudara, kepada siapa Allah berjanji untuk memberkati seluruh umat yang ada di muka bumi ini? Kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati dan melalui kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya, ketika kita berbicara soal berkat Abraham, maka pusatnya itu ada di dalam Kristus Yesus yang saudara dan saya percaya. Jadi di dalam Kristuslah kekuatan dan perlindungan itu terjadi. Jesus Christ is my shelter. Shelter itu perlindungan. Membuat kita menjadi rasa nyaman.
tidak kepanasan dan tidak juga kehujanan. Dan yang terpenting adalah rasa aman. Saudara-saudaraku, di dalam lukisan yang berjudul Peace in the Midst of the Storm yang ditulis oleh Jack Dawson, ia melukiskan sebuah tempat yang seram karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengah ada angin topan, langit yang gelap, dan sambaran petir di mana-mana. Sebuah batu karang yang diterjang ombak. Langit hitam pekat terlihat abstrak karena warna yang dipakai hanya warna gelap. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, ada satu titik di sana. Satu titik di sana itu adalah burung pipit dengan anaknya yang ada di balik badai yang begitu mencekam. Saudara-saudaraku, dia itu begitu tenang. Apa yang menyebabkan dia tenang, saudaraku? Sedangkan badai itu dekat dengan burung itu. Satu jawaban, dia tenang. Burung ini tenang karena ada batu karang yang teguh yang melindungi dia. Demikian juga saudara. Saudara kalau dilihat di alam semesta ini, melihat bumi yang begitu kecil. Siapakah saudara begitu kecil? Tapi Tuhan memperhatikan saudara. Saudara, kekuatan kita tidak seberapa. Kepintaran kita mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang yang mungkin memusuhi kita begitu banyak. Ancaman di sekeliling kita menakutkan. Apalagi dengan situasi sekarang ini. Nyawa kita, Bapak Ibu Saudara, nyawa kita terancam. Tetapi jangan lupa, Allah itu tempat perlindungan kita. Ketika semuanya kelihatannya menjadi kelam karena situasi, karena ekonomi, karena usaha lagi lesu, karena sakit berkepanjangan, ingat Allah itu tempat perlindungan kita. Dia adalah Allah yang kuat dan dahsyat sehingga pantas dan layak untuk menjadi perlindungan bagi kita. Dia itu adalah Allah kita. Dia itu adalah Tuhan kita. Dia itu adalah Allah yang kita kagumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Bait yang kedua itu memberikan satu pengakuan iman bahwa Allah ada dan Ia bertindak membela kita. Sudah, ini merupakan ungkapan tentang gambaran kehadiran Allah bagi umatnya. Hal ini berkaitan dengan Allah yang menyertai kita, Immanuel. Perhatikan. Dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, ada 3 gambaran tentang penyertaan Allah yang digambarkan di dalam stansa yang kedua atau bait yang kedua ini. Yang pertama itu aliran sungai itu menggambarkan ketenangan. Tuhan memberikan ketenangan dan kesejukan. Yang kedua, kota itu tidak goncang, itu memberikan kedamaian. Memberikan arti kedamaian. Tuhan memberikan kedamaian, nyaman di dalam tangannya. Yang ketiga, Ia memperdengarkan suaranya. Artinya ada pembelaan dari Tuhan ketika kita ada masalah. Benteng keamanan ialah Yakub. Pergumulan boleh saja tetap ada. Tetapi kalau Allah hadir dalam pergumulan itu, maka kita akan mendapatkan pertolongannya. Selama Allah ada dalam kehidupan kita, maka tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Sebab penyertaan Allah sempurna dan Dia akan memampukan kita untuk tampil sebagai pemenang. Yang terakhir, Bapak Saudara, yang paling terakhir, stansa yang ketiga, memiliki pengertian bahwa cara Allah dalam melindungi dan memproteksi dan tindakan Allah dalam menyertai membawa kemuliaan bagi dirinya. Dan kita harus proklamasi ini. Nah, kesimpulan dari akibat karya Allah dalam memberikan perlindungan dan tindakan Allah di dalam memberikan kita penyertaan yang sempurna membawa kepada memuliakan Allah. Memberitakan kabar itu kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku, dikatakan pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai di ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Demikianlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku
ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bait yang ketiga ini memakai kata kerja perintah. Ini adalah merupakan seruan untuk memandang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan itu digambarkan mulai dari yang paling umum sampai lebih konkret, yaitu kita menjadi saksi Dia. Bahwa kita menikmati berkat Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan melindungi kita. Dia membela kita. Kita melihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah Bapak Saudara dengan renungan yang singkat ini, kita memperoleh satu hal yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan satu ketenangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Mazmur ini menjunjung tinggi Allah supaya kita mengandalkannya di tengah kekacauan situasi sekarang ini. Marilah kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Marilah kita terus melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan renungan yang singkat ini kami boleh dapat merasakan bahwa Engkau melindungi kami. Bahkan bukan cuma hanya Engkau melindungi kami, tetapi Engkau ada dalam hidup kami. Engkau menyertai kami. Biarlah ini menjadi satu kesaksian kami untuk memuliakan Yesus Kristus itu adalah Raja segala Raja bagi kami yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.